Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Saya atas nama Emmanuel Raga dengan NIM 2104060059. Dan saya Emmanuel Siprianus Luisleo dengan NIM 21040061. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi faktor-faktor penyebab timbulnya hama. Yang pertama, pengertian hama. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman yang keberadaannya sangat tidak diinginkan karena besar kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas hidup dari organisme ini pada pertanaman. Yang kedua, faktor penyebab timbulnya hama. 1. Pertanaman monokultur. Monokultur di pertanian menggunakan satu strategi tanaman dengan sifat genetika yang sangat mirip yang dikembangkan untuk menghasilkan hasil pertanian dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kemiripan secara genetika, jika satu tanaman terkena hama dan penyakit, maka tanaman lain akan mudah terkena hama dan penyakit tersebut. Kedua, masuknya tanaman baru. Suatu waktu, masalah hama dapat berkembang ketika tanaman diintroduksi ke dalam komunitas biotik yang baru. Tanaman-tanaman jenis baru ini tidak dapat menahan serangga asli di dalam ekosistem tersebut. Hal ini karena terjadi tanaman yang diintroduksi sebelumnya tidak pernah atau ditetapkan keserangga di dalam komunitas biotik. Yang ketiga, masuknya spesies hama baru. Misalnya ledakan hama keong emas pada tanaman padi dan hama kutu loncat pada tanaman lentoro sebagai penaung tanaman kopi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena di tempatnya yang baru, kedua jenis hama introduksi tersebut mendapatkan pakan dengan kualitas yang baik dan lolos dari kendali musuh alaminya. 4. Perbedaan iklim. Beberapa tanaman dan binatang dapat menghindari kerusakan dari predator dan parasitoidnya apabila tanaman dan binatang dapat tumbuh di dalam daerah iklim yang tidak sesuai bagi musuh alaminya. 5. Akibat pemulihan tanaman. Salah satu faktor ekologi penting yang akhir-akhir ini sangat mendorong banyaknya ledakan hama tanaman adalah hasil program pemulihan atau seleksi tanaman yang menghasilkan genotipe tanaman yang peka terhadap hama-hama tertentu. Yang keenam, adanya keragaman genetik. Banyak hama atau penyakit tanaman memiliki variabilitas genetik yang mampu mengatasi faktor ketanaan tunggal pada tanaman inangnya. Dalam ekosistem alami terjadi kestabilan genetik karena tanaman inangnya juga memiliki variabilitas genetik yang tinggi. Yang ketujuh, jarak tanaman. Di lapangan, kepadatan tanaman diatur untuk menjamin pertumbuhan yang optimal dan hasil yang maksimal. Pengaturan jarak tanam tersebut dapat merubah pola alami, habitat ekologi, dan memudahkan herbivore untuk menemukan inangnya. Yang kedelapan, kesinambungan penanaman. Apabila suatu jenis tanaman tumbuh di ekosistem alami, tanaman tersebut tidak akan tetap berada pada suatu tempat yang sama selama bertahun-tahun, tetapi pindah secara alami ke tempat-tempat yang lain. Dengan demikian, tanaman tersebut dapat terhindar dari serangan hama dan penyakit tanaman. Yang kesembilan, akibat unsur hara. Adanya perubahan keadaan tanah, misalnya karena pemupukan akan berpengaruh terhadap kandungan unsur dalam jaringan tanaman yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kepadatan populasi hama yang makan tanaman tersebut. Yang ke-10, masa tanam yang sesuai dengan perkembangan hama.
Apabila masa tanam tidak diperhatikan, maka fenologi hama dan tanaman dapat menjadi sesuai dan seirama, sehingga sewaktu stadia merusak dari hama muncul. Di lapangan telah tersedia stadia tumbuh tanaman yang sesuai. Yang ke-11, hubungan tanaman dan hama. Melalui penggunaan pestisida, petani mungkin merasakan populasi hama semakin berkurang. Namun di balik itu ada hal lain yang menjadi masalah, yakni munculnya hama baru yang sebelumnya tidak menjadi masalah setelah populasi hama lama terkendali. Jenis hama tertentu dapat dikendalikan oleh musuh alami, namun setelah penerapan pestisida pada tanaman pertanian, musuh alami hama justru mati sehingga munculnya hama-hama baru yang tidak terkendali. Baik, sekian presentasi kami malam hari ini.